Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Kawasan pesisir menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, sekaligus memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Seorang sarjana teknik sipil perlu memiliki kompetensi untuk memahami proses-proses yang terjadi di wilayah pantai, serta mampu merancang solusi rekayasa yang efektif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana. Perkenalkan, saya Retno Utami Agung Wiono, dosen program studi teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah teknik pantai yang diawali dengan penyampaian rencana pembelajaran semester dan dilanjutkan dengan pembelajaran pada pertemuan pertama yang membahas mengenai pengenalan mata kuliah, ruang lingkup teknik pantai, dan urgensi pembelajaran teknik pantai. Pembelajaran dirancang dengan student-centered learning melalui diskusi, studi kasus, dan juga asesmen. Diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar teknik pantai, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menerapkan ilmu yang diperolehnya dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan pesisir. Selamat mengikuti proses pembelajaran yang akan saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua dalam kuliah teknik pantai di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan dulu mengenai kuliah teknik pantai secara keseluruhan. Teknik pantai kodenya adalah TKS 1518, merupakan kuliah yang memiliki 2 SKS bobotnya, yaitu teori, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 5. Tim pengajarnya ada 3 orang. Yang pertama adalah Prof. Gusvan, kemudian saya sendiri Retno Utami, dan Pak Denis. Dalam mata kuliah ini terdapat satu capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 3 dari 9 CPL yang dimiliki oleh Prodi Teknik Sipil. CPL 3 ini ialah mampu merencanakan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Nah, dalam mata kuliah ini terdapat 3 buah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi data dalam perencanaan bidang teknik pantai, kemudian mampu menentukan metode desain serta syarat dan spesifikasi teknik konstruksi di bidang teknik pantai, dan CPMK 3 ialah mampu merencanakan infrastruktur dan sistem konstruksi teknik pantai sesuai dengan konsep building with nature. Nah, dari ketiga CPMK tersebut dibagi menjadi beberapa sub CPMK. Untuk CPMK yang pertama adalah mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kinematika gelombang dan transformasi gelombang. Kemudian terdapat 2 sub CPMK pada CPMK 2. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tata surut dan konsep gelombang akibat angin. Sedangkan yang kedua adalah mampu menentukan jenis bangunan pantai untuk permasalahan pantai. Dan untuk CPMK yang ketiga, sub CPMK-nya ialah mampu merumuskan konsep building with nature sebagai alternatif. Topik bahasan pada 16 pertemuan ini merupakan sebuah rangkaian yang tidak terputus untuk menyelesaikan proyek di Newport. Minggu pertama adalah
penjelasan tentang pendahuluan dan ruang lingkup. Kemudian dilanjutkan pada minggu kedua dengan pembahasan performa dasar dan teori gelombang linier, dilanjutkan dengan fenomena gelombang. Kemudian pada minggu keempat terdapat kuis untuk penentuan tipe gelombang. Minggu kelima dan keenam mengenai pasang surut air laut dan juga gelombang akibat angin. Nah, pada minggu ke-8 terdapat tugas untuk mengakses data. Tugas pertama yaitu tugas mengenai pasang surut, dilanjutkan dengan materi mengenai transport sedimen dan juga erupsi pantai, serta tipe bangunan pemecah gelombang. Dan yang terakhir adalah mengenai konsep building literature. Dan pada minggu ke-16 terdapat presentasi project building literature yang dilakukan untuk menguji pemahaman mahasiswa dari awal perkuliahan sampai minggu ke-11. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa teknik pantai penting untuk dipelajari. Indonesia adalah negara kepulauan besar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, dan ternyata Indonesia juga merupakan negara yang memiliki panjang garis pantai yang kedua terpanjang di dunia, sehingga luas sekali daerah yang hilang akibat abrasi. Selain itu ada lagi laju kenaikan muka air laut yang itu tidak kecil, 3-8 mm per tahun. Sehingga banyak sekali infrastruktur pesisir yang berisiko menjadi korban jika permasalahan migrasi dan itu tidak diatasi. Contoh nyatanya di pantai utara Jawa, penurunan panas yang sangat tinggi, itu semuanya membutuhkan keahlian teknik pantai untuk jadi solusi. Dan kita tahu bahwa teknik pantai ini merupakan salah satu bagian penting dari teknik sipil. Salah satu solusi bagi masyarakat ini yang dilakukan oleh kelompok riset bersama mahasiswa, yaitu pemasangan peta jalur evakuasi tsunami di Kecamatan Ambulu pada tahun 2025 11 Juni, dan juga fokus group discussion juga sama untuk penentuan jalur evakuasi tsunami tapi di lokasi yang lain, yaitu di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknik pantai bisa menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sebetulnya ruang lingkup teknik pantai. Selain bangunan pantai seperti breakwater, pemecah gelombang, kemudian jetty, groin, dan seawall, juga revetment, juga penanganan erosi yang diawali dengan analisis perubahan garis pantai, juga ada pengisian pasir, itu sebetulnya juga adalah solusi yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana membuat proteksi untuk bangunan-bangunan yang ada di pantai terhadap gelombang badai dan juga tsunami. Selain itu, permasalahan reklamasi dan juga ekologi untuk melakukan restorasi seperti mangrove. Kalau kita melihat bidang kapal, bagaimana navigasi dan pengelolaan pantai itu juga menjadi bagian dari ruang lingkup teknik pantai. Selain itu, mitigasi bencana, banjir rob akibat pasang surut, dan juga storm surge, gelombang badai karena gelombang akibat angin, dan juga tsunami, itu merupakan hal-hal yang menjadi concern, menjadi bagian dari teknik pantai. Tentu saja semua itu harus dikaji terlebih dahulu berbasis sains untuk mendapatkan solusi yang tepat agar bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, kita akan melihat morfologi pantai yang nantinya istilah-istilah ini akan dipakai di semua perkuliahan teknik pantai. Jika kita lihat di sini ada gumuk ya atau dune dalam bahasa Inggris, kemudian di sini ada pantai,
Sedangkan yang paling jauh dari pantai itu adalah offshore, daerah lepas pantai. Nah, daerah lepas pantai kemudian daerah pantai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nearshore. Nearshore ini adalah tempat gelombang pecah dan batasnya adalah ketika pasang surut ini mencapai daerah surut ya, atau disebut juga low water level. Maka di sini ini adalah batas belakang dari wilayah nearshore, ini adalah low water level. Kemudian foreshore adalah daerah yang mengalami akibat dari pasang surut. Ketika kondisi pasang atau airnya mencapai high water level, maka daerah ini menjadi laut, sedangkan ketika surut maka daerah ini menjadi daratan. Kemudian daerah backshore adalah daerah yang pada ujungnya ini diakhiri dengan garis ketika pantai tersebut mengalami pasang tinggi ditambah dengan badai, sehingga kalau pasang hanya sampai di sini, tetapi kalau terjadi badai maka tidak hanya sampai sini, airnya akan masuk sampai di depannya dari gumuk tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa garis pantai ini adalah pertemuan antara daratan dan lautan, tempat terjadinya pasang surut dan ketika gelombang itu mengenai daratan. Pantai-pantai di Indonesia itu kita bisa klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pantai berlumpur yang memiliki kemiringan sangat kecil, itu mencapai 1:5.000. Yang sungai-sungai itu banyak mengangkut sedimen yang bermuara di daerah tersebut. Lokasinya itu sebagian besar di pantai utara Jawa dan juga timur Sumatera. Tantangan daerah tersebut adalah adanya banjir rob dan juga penurunan tanah atau land subsidence dan erosi. Sedangkan jenis yang kedua adalah pantai berpasir, kemirikannya lebih besar, yaitu 1:20 sampai 1:50. Sebagian besar pantai itu menghadap Samudra Indonesia, salah satunya pantai-pantai yang kita temui di selatan Jember. Kemudian juga di Bali, di Nusa Tenggara, dan juga pantai barat Sumatera. Tantangannya selain erosi ada juga longshore atau sedimen sejajar pantai dan juga tsunami. Nah, sedangkan untuk jenis yang ketiga adalah pantai yang berkerikil yang kemiringannya paling besar, yaitu antara 1:4 sampai 1:8 di foto yang bawah ini. Karena kita lihat materialnya kasar, kerikil, energi gelombangnya tinggi, maka stabilitas material itu merupakan tantangan yang besar di pantai ini. Nah, kita akan masuk ke kontrak perkuliahan. Nah, ini silakan dipertimbangkan ya teman-teman semua, apakah setuju atau tidak dengan kontrak perkuliahan yang saya ajukan. Yang pertama adalah hadir tepat waktu, maksimal 15 menit dari jam mulainya perkuliahan. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengecek presensi masing-masing setelah dilakukannya perkuliahan, sehingga kalau ada koreksi bisa segera menghubungi dosennya. HP, hening selama perkuliahan, kemudian selalu aktif bertanya, berdiskusi, mengerjakan semua tugas dengan tepat waktu, bekerja sama untuk proyek berkelompok, dan tentunya kehadiran minimal 75%, karena itu adalah syarat untuk mengikuti ujian. Di sini ada referensi, 6 referensi utama. Yang pertama adalah surat edaran ya tentang kriteria perencanaan pantai, pedoman kriteria perencanaan pengaman pantai yang dikeluarkan oleh Ditjen SDA 2021. Itu hampir seluruh materi itu ada di sana. Dan itu sebetulnya banyak mengambil dari bukunya Pak Prof. Bambang Triatmojo tahun 1999 tentang teknik pantai. Dan yang lebih awal lagi itu adalah bukunya Prof. Nur Yuwono dari UGM, walaupun sekarang sudah tidak dicetak lagi, tahun 1982. Dan juga Shore Protection Manual 1 dan 2, juga buku Coastal Engineering. Selain itu juga bisa mengacu kepada artikel-artikel yang dituliskan oleh kelompok riset kami, salah satunya tentang
Wind Generated Wave Simulation di Payangan Beach. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan dan referensi. Nah, untuk sampai di sini, silakan mungkin dari teman-teman ada yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan, ada yang akan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ziaul Azhar. Tadi sudah dijelaskan pada pembahasan CPMK mengenai BWN gitu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih konsep BWN dan implementasinya pada lapangan seperti apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Konsep building with nature itu sebetulnya adalah konsep membangun bersama alam. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu contoh building with nature yang dilaksanakan di Demak, karena di daerah ini terjadi penurunan muka tanah yang cukup cepat, sehingga bahkan rumah-rumah warga dan juga sekolah itu menjadi terendam air laut yang awalnya itu tidak. Nah, konsep building with nature ini bagaimana membuat bangunan pantai, tetapi bangunan tersebut seminimal mungkin memberikan efek yang buruk karena struktur yang gray structure istilahnya, yaitu bangunan yang biasanya merusak alam gitu, sehingga sealami mungkin digunakan bahan-bahan yang dia tidak merusak lingkungan, tetapi pada saat yang sama tetap bisa menjadi solusi bagi permasalahan di pantai tersebut. Nah, dalam hal ini di Demak itu dibuat ya seperti pagar seperti ini, tetapi menggunakan bambu-bambu yang ditancapkan, kemudian diberi tali-tali ya, sehingga di tengahnya itu bisa disimpan ranting-ranting. Nah, tujuan dari struktur ini adalah agar air dari laut, kalau kita lihat di sebelah sini agak bergelombang ya, ini adalah lautnya, sedangkan sebelah sini adalah daratannya yang lebih tenang. Nah, tujuan yang dibuat struktur ini adalah agar air itu tetap bisa masuk, airnya tetap bisa masuk ke daerah pantai, tetapi ketika air itu masuk, gelombang itu masuk, maka dia pasti akan membawa sedimen. Nah, gelombangnya datang, pasti dia akan kembali lagi ya ke laut. Nah, ketika gelombang itu kembali, airnya akan lewat, tetapi sedimennya akan tertinggal. Nah, jadi dengan struktur ini diharapkan daerah yang dekat dengan pantai ini yang tadinya laut, ini lama-kelamaan menjadi tumpukan sedimen yang lebih banyak. Sehingga kalau sedimennya itu sudah menumpuk semakin banyak dan semakin banyak, nah jadi seperti ini, jadi sudah lebih stabil, itu bisa ditanami dengan bibit-bibit mangrove. Nah, daerah ini nanti harapannya kalau sudah semakin banyak mangrove-nya, kemudian nanti bisa dibuat lapis berikutnya, sehingga daerah yang di belakangnya ini kemudian bisa lebih stabil, nantinya bisa digunakan lagi menjadi daratan seperti fungsi sebelum terjadi abrasi. Ya, seperti itu. Terima kasih, tadi pertanyaannya bagus sekali, Mas Ziaul. Silakan yang lain kalau ada yang akan mengajukan pertanyaan. Ya. Baik, sebelumnya saya Arsya, saya mau bertanya. Kita tahu bahwa di Jakarta ada isu tentang tingginya muka air. Nah, dengan konsep building with nature ini, apakah itu bisa diimplementasikan, Ibu? Karena kan kalau kita membangun, contohnya bangunan seawall itu memakan biaya yang sangat mahal untuk di daerah Jakarta, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang baik, Mas Azhar. Di Jakarta itu merupakan salah satu pantai utara Jawa ya, yang dia juga mengalami penurunan tanah yang cepat, dan di daerah daratannya juga terjadi banjir ya. Nah,
konsep building with nature sebetulnya adalah bagaimana membuat infrastruktur yang tidak terlalu banyak merusak alam. Sehingga konsep yang diajukan ini, building with nature, tentu saja bisa dicoba untuk diimplementasikan di pantai utara Jakarta. Walaupun tentunya itu harus mempertimbangkan berbagai hal, misalnya infrastruktur yang saat ini sudah terbangun di Jakarta itu sendiri. Misalnya di sana sudah ada pelabuhan, kemudian sudah ada jalur pelayaran misalnya, sehingga tentu saja tidak bisa kita samakan dengan daerah Demak ini yang dia memang tidak ada apa-apanya gitu ya, sehingga kita bisa tanam mangrove aja di sepanjang pantainya. Nah, mungkin nanti penerapannya itu bisa dengan hybrid ya, bisa gabungan antara grey structure dan green infrastructure atau building with nature ini, sehingga mana daerah-daerah yang perlu untuk ditanami, kemudian mana daerah yang tetap saja kita memerlukan breakwater, karena kalau kita hanya membangun struktur yang seperti ini kemudian dihantam oleh gelombang yang tinggi ya dia bisa langsung hancur gitu. Sehingga kita tetap perlu menggabungkan antara grey structure misalnya, apakah perlu membuat breakwater dengan tetrapod, dengan eject, dengan kaison misalnya seperti yang di Demak ini, kemudian digabung dengan building with nature misalnya mangrove atau vegetasi yang lain atau pegar seperti ini sesuai dengan hasil kajian. Jadi tentunya kita tetap perlu melakukan kajian terlebih dahulu apa saja permasalahan yang terjadi di sebuah daerah. Tidak hanya satu permasalahan ya, biasanya sangat kompleks permasalahan suatu daerah, sehingga kita bisa mengambil kebijakan ya, solusi yang paling cocok diterapkan di daerah tersebut. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Bakar. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Andika. Izin bertanya Ibu, ketika ingin menerapkan konsep dari BWN di suatu daerah pantai, apakah perlu melihat kondisi lingkungan di sekitar pantai, apakah seperti tanaman mangrove atau vegetasi lainnya itu pernah tumbuh di daerah tersebut gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali ya. Memang seperti yang saya sendiri juga harapkan ya, kadang kita ingin bagaimana kalau mangrove ini kita tanam aja di seluruh pesisir selatan Jember misalnya, terutama daerah-daerah yang mengalami abrasi. Nah, tapi ternyata menurut ahli mangrove sendiri, saya pernah menanyakan dalam suatu webinar mengenai mangrove bahwa kalau kita ingin memang menumbuhkan sesuatu jenis mangrove di suatu daerah, maka kita perlu melihat dulu riwayat ya, perlu melihat histori, melihat sejarahnya dulu, apakah daerah tersebut itu pernah tumbuh mangrove jenis tersebut atau tidak gitu. Karena tetap saja bagaimana mangrove itu bisa hidup atau tidak tergantung habitatnya, sehingga kalau mungkin dulunya itu pernah ada mangrove di sana, tetapi misalnya musnah gitu ya. Nah, setelah itu ditanami kembali mungkin masih bisa. Tetapi kalau memang di daerah tersebut memang tidak pernah ada riwayat, memang tidak memiliki mangrove yang cocok daerah tersebut, misalnya yang cocok kapuk misalnya. Nah, mungkin lebih cocok kita menanam kapuk yang tersebut gitu ya, atau jenis mangrove tertentu atau jenis tanaman tertentu yang lokal daerah tersebut memang pernah hidup di sana gitu, sehingga dengan itu kita memiliki kesempatan ya bahwa mangrove tersebut itu masih mungkin untuk tumbuh di daerah tersebut, daripada kita mencoba menanam sesuatu jenis baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau begitu kita akan masuk ke sesi assessment. Nah, untuk assessment ini dipersilahkan kepada mahasiswa untuk membuka gadgetnya masing-masing, kemudian men-scan ini
kan, atau juga bisa melalui web ya, joinmyquiz.com, kemudian mengisikan kode. Bentar sambil saya coba. Untuk kodenya 815946. Bisa juga www.joinmyquiz.com, kemudian mengisikan kode 815946. Oke, sudah ya semuanya, kita coba mulai. Nah, apa capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai dalam mata kuliah teknik pantai? Silakan tadi siapa yang mengingat. Dan slide-nya ini sudah saya unggah di MMP ya, jadi kalian bisa mempelajarinya sebelum perkuliahan ataupun ketika perkuliahan juga bisa kalian buka ya. Ya, yang betul ada CPL 3 ya, mampu merencanakan infrastruktur. Selanjutnya, pilihlah ruang lingkup teknik pantai. Ini milih semua jawaban yang benar ya. 20 detik untuk setiap pertanyaan. Urutan yang tepat mengenai lokasi morfologi pantai ya. Tadi kita semua sudah melihat morfologi pantai dari mulai offshore, kemudian nearshore, foreshore, backshore. Bagaimana urutan yang benar dari arah lepas pantai, dari offshore, dari arah pantai ke arah lepas pantai. Jadi dari arah pantainya, bukan dari arah offshore-nya. Apa fokus dari project based method ya yang dilakukan pada minggu ke-16? Jadi pada project based method nanti itu materi-materi yang diajarkan dari minggu pertama itu juga digunakan ya dalam melakukan project ini. Selanjutnya, zona mana yang dipengaruhi oleh pasang surut dan memiliki karakteristik zona basah kering? Tadi yang saya jelaskan, kalau pasang dia menjadi lautan, tapi ketika surut dia menjadi daratan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan garis pantai? Tadi saya jelaskan ya, tulisannya di paling bawah. Apakah garis pantai itu? Berapa kemiringan pantai berkerikil? Sebutkan penyebab non-antropogenik dari dinamika garis pantai. Jadi ketika ada perubahan garis pantai, maka penyebab mana yang tidak disebabkan oleh manusia, tapi disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, karena yang ditanyakan adalah non-antropogenik, berarti yang disebabkan oleh alam itu dipilih semua jawaban yang benar ya. Nah, kemudian yang tadi kita bahas, apa saja permasalahan utama di pesisir pantai utara Jawa? Semua jawaban yang benar silakan dipilih. Dan terakhir, zona pantai yang terbentang dari garis pantai pada muka air rendah sampai batas atas apras pada saat air pasang tinggi. Zona pantai apakah itu? Nah, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Wow, 94% akurasi, gitu tangan tuh. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasinya dalam kuliah teknik pantai hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah dapat diakhiri. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.